Oke, eh, pada materi kali ini kita akan belajar tahapan analisis harmonik pasang surut dengan panjang data 29 hari. Untuk tahap pertama adalah input data, di mana eh, data yang diinput adalah data waktu dan data muka air yang terukur. Nah, di sini kita buat dat untuk waktu itu ada di kolom I, dan untuk data pengukuran atau tinggi muka air terukur kita taruh di kolom J. Kemudian tahap kedua, eh, komponen pasang surutnya itu atau frekuensi sudut, di mana eh, samanya adalah omega sama dengan 2pi dibagi T. T ini adalah nilai per hari kemudian diradiankan. Nah, ini nanti yang akan eh, kita jadikan acuan nilainya. Kemudian tahap ketiga yaitu membentuk matriks A dan matriks B, di mana untuk setiap waktu atau tiap waktu dan konstituen I-nya itu bentuk matriks A-nya adalah AI sama dengan cos dikali eh, omega dikali waktu. Untuk BI itu sama dengan sin dikali omega dikali waktu. Untuk matriks B-nya yaitu untuk AI itu data pengukuran dikali cos dikali omega dikali waktu. Sedangkan untuk BI sama dengan data pengukuran dikali sin dikali omega dan dikali waktu. Nah, nanti hasilnya berbentuk seperti matriksnya. Nah, untuk detailnya ini teman-teman bisa melihat. Nah, ini banyak sekali, atau teman-teman juga bisa melihatnya di channel YouTube punyanya Pak Abdul Basit. Itu saya apa, tahapan-tahapannya saya menggunakan referensi dari beliau. Oke, kemudian untuk menghitung amplitudo dan basenya, di mana amplitudo itu sama dengan akar cos pangkat 2 ditambah sin pangkat 2. Untuk beda fasenya adalah atan. Tan 2 itu eh, antara sin dan cos. Oke, ini kita tadi sudah mengetahui eh, apa tahapan-tahapan sederhana untuk mengolah analisis harmonik pasang surut. Oke, ini dia. Oke, ini sudah kita tempatkan nilai waktu dan nilai pengukurannya. Kemudian tadi untuk tahap ketiga, di mana nilai cos itu dikali kecepatan dikali T. Ini, nah, hanya ada apa? Omeganya ini kita jadikan acuan dikali T. Waktunya ini. Untuk sin sama, kita gunakan rumus sin dikali omega, tetap omega ini dikali dengan waktu. Nah, ini lakukan hal yang sama terhadap eh, parameter-parameter lainnya. Dari ini parameternya berjumlah 23. Berarti kalau 23 yaitu untuk cos dan sinnya itu dikali 2, berarti 23 dikali 2 itu sebanyak ada 46. Nah, berarti lakukan yang sama perkaliannya untuk matriks B-nya. Matriks B-nya ini adalah data pengukuran dikali hasil dari cos apa dikali omega dikali waktu tadi. Ini dan data pengukuran dikali dengan hasil cos kali omega dikali waktu tadi. Nah, lakukan juga hal yang sama terhadap parameter-parameter lainnya. Nah, ini lakukan juga. Oke, sampai terakhir. Oke, kalau sudah kita apa? Kita lakukan sampai data panjang data 696. Nah, ini lakukan hal yang sama hingga datanya sebanyak 696. Oke, kalau sudah, nah, kemudian bentuk matriks A-nya seperti ini.
Ini perjumlahan dari cos dan sin. Nah, untuk matriks A-nya seperti ini. Nah, untuk matriks B-nya adalah penjumlahan dari ini data ukuran dikali cos dikali kecepatan omega dikali t. Kemudian kalau sudah membentuk matriks A dan matriks B-nya, lalu eh, matriks B itu kita transposkan yang semula matriks B horizontal kita transpose menjadi vertikal. Ini kita transpose. Kemudian kita transpose juga untuk matriks A. Itu kita cari matriks A transpose. Nah, kalau sudah eh, perkalian antara matriks A transpose itu dikali A, matriks A. Ini kemudian lagi eh, kita inverskan matriks A transpose dikali matriks A. Nah, kita coba rumusnya antara matriks A transpose dikali matriks A dengan kita inverskan. Kemudian kita cek atau kita lihat apakah ini adalah matriks identitas ataukah atau matriks lain. Nah, ternyata di sini adalah matriks identitas, di mana matriks identitas adalah nilai satu itu berdiagonal dari ujung kiri atas hingga ujung kanan bawah. Ini diagonal sampai ujung kiri atas. Sampai ujung kiri atas. Oke, kemudian kita kalikan lagi matriks A transpose dikali matriks B transpose. Nah, tadi hasil perkalian ini eh, adalah antara matriks A transpose dikali matriks B transpose. Oke, kemudian matriks X-nya adalah untuk nilai terakhir, itu di mana matriks A transpose dikali A itu kita inverskan, kemudian dikali matriks A transpose dikali matriks B transpose. Nah, ini adalah untuk mendapatkan nilai A dan B-nya. Atau A ini sama dengan cos, B ini sama dengan sin. Nah, kalau sudah dapat, baru terlihat ini nilainya lalu kita buat barisnya antara buat kolom antara cos dan sin. Nah, di mana hasil cos dan sin ini kita ambil dari perkalian matriks X tadi. Nah, kalau sudah kita masukkan setiap komponen dari K1 hingga MSF. Nah, kemudian kita hitung nilai amplitudonya, di mana nilai amplitudo adalah eh, akar cos pangkat 2 ditambah sin pangkat 2. Nah, kemudian untuk fasenya tadi atan dikali atan sin antara artan antara sin dan cos, ini hasilnya fasenya. Ini dalam satuan senti, ini adalah dalam satuan derajat. Nah, kemudian tahap tahap berikutnya yaitu persamaan gelombang pasut, di mana nilai A tadi, A dan B tadi kita jumlahkan, di mana
AI dikali cos dikali kecepatan dikali waktu ditambah BI dikali sin dikali kecepatan dikali waktu. Kecepatan atau sama dengan omega. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, ini tadi dari rumus-rumusnya kita jumlahkan dan hasilnya adalah seperti ini. Nah, lalu kita melihat selisih atau nilai residunya di mana kita cari antara selisih antara nilai pengukuran dan nilai persamaan gelombang. Nah, ini adalah nilai selisihnya. Oke, kalau sudah kita bisa lihat grafiknya persamaan gelombang antara persamaan gelombang pasut antara nilai muka air yang terukur dan nilai hitung. Nah, ini adalah persamaannya. Oke, hampir eh, mendekati dengan nilai muka yang terukur.